Hubungan farmakognosi dengan obat. Grup member: Azara Evoladia, Munawara Al-Mishkat, Arumaila Fanza, Putri Oktariani, Nisa Amelia, Sifa Aulia Fitri, Rinjani Linjazia Azima. Surya Dharma. Perkataan farmakognosi berasal dari dua kata Yunani, yaitu farmakon yang berarti obat dan gnosis yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, farmakognosi berarti pengetahuan tentang obat. Definisi yang mencakup seluruh ruang lingkup farmakognosi diberikan oleh Plotkiger, yaitu pengetahuan secara serentak berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat. Ada beberapa definisi tentang obat, misalnya obat, yakni suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania dan rohania pada manusia atau hewan, memperelok bagian badan manusia. obat jadi, yakni obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria, atau bentuk yang mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakopeia Indonesia atau buku-buku lain yang diterapkan pemerintah. Obat paten, yakni obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Obat baru, obat yang terdiri dari atau berisi suatu zat baik sebagai bagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, bahan pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat atau kemurniannya. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sedia galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut. Cara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. budidaya tanaman obat. 1. Pengelolaan tanah. Sebagian besar tanaman obat diusahakan di tanah kering. Pada dasarnya, pengolahan tanah bertujuan menyiapkan tempat atau media tumbuh yang serasi bagi pertumbuhan tanaman. 2. Penanaman. Dalam penanaman dikenal dua cara utama, yaitu penanaman bahan tanaman, benih atau stek, secara langsung pada lahan dan disemaikan dahulu, baru kemudian diadakan pemindahan tanaman ke lahan yang telah disediakan atau disiapkan. 3. Pemeliharaan tanaman. Beberapa faktor penghambat produksi, misalnya gulma, hama penyakit harus ditekan sehingga batas tertentu. Demikian pula faktor penghambat lingkungan fisik dan kimia, seperti kekurangan air, tingginya suhu, kesuburan tanah, hendaknya diperkecil pengaruhnya. Beberapa istilah yang ada hubungannya dengan kegunaan simplisia dan nama penyakit. Contohnya sebagai berikut: kardiotonik untuk penguat kerja jantung, dysmenorrhea untuk mengobati nyeri haid, hair tonic untuk menguatkan atau menyuburkan rambut, skorbut untuk sariawan atau gusi berdarah karena kekurangannya vitamin C, konstipasi untuk sembelit atau susah buang air besar. Kesimpulan, farmakognosi merupakan ilmu yang mempelajari obat-obatan yang berasal dari sumber alam seperti tumbuhan, hewan, dan mineral. Ilmu ini berperan penting dalam penemuan, identifikasi, ekstraksi, dan pengembangan bahan aktif alami yang digunakan sebagai obat atau bahan baku obat. Dengan demikian, farmakognosi menjadi dasar ilmiah dalam pencarian dan pemanfaatan obat alami yang aman, efektif, dan berkualitas, serta mendukung pengembangan fitofarmaka dan obat modern berbasis alam.